Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifrul Kolbiati, mahasiswa jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, YIN Tulungagung. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat ya? Baiklah, di video ini kita akan belajar tentang himpunan. Apa sih himpunan itu? Himpunan adalah sekelompok atau kumpulan benda yang memiliki definisi yang jelas. Apa saja sih yang dimaksud definisi yang tidak jelas? Contohnya, cantik, ganteng, karena itu relatif ya. Si A menurut saya cantik, tapi belum tentu menurut kalian juga cantik. Begitu pula ganteng. Menurut saya si B ganteng, tapi menurut kalian si B biasa aja. Seperti itu ya. Selain itu tinggi. Tinggi ini menarik karena bisa menjadi jelas dan bisa menjadi tidak jelas. Bisa menjadi jelas, misal diketahui tingginya 160 cm. Nah, ini termasuk definisi yang jelas karena ada ukurannya, jelas ukurannya, seperti itu. Kesimpulannya, definisi yang tidak jelas mengandung kata sifat. Jadi, untuk mengetahui itu himpunan atau bukan, hindari kata sifat di dalamnya. Nah, untuk contoh soalnya seperti apa? Seperti ini. Dari kumpulan benda di bawah ini, manakah yang merupakan himpunan, manakah yang bukan? Nah, untuk soal seperti ini, kalian perlu mendefinisikannya. Contohnya, kumpulan artis yang cantik. Nah, ini termasuk himpunan atau bukan? Bukan ya, karena cantik itu relatif. Tiap orang memiliki pandangan yang berbeda mengenai cantik itu sendiri. Jadi yang A bukan termasuk himpunan ya. Selanjutnya, kumpulan tiang yang tinggi. Kira-kira termasuk himpunan atau bukan? Ya, bukan, karena tinggi termasuk kata sifat. Selanjutnya, kumpulan siswa SMPN 1 yang tingginya lebih dari 155 cm. Nah, ini karena diketahui ukurannya, jadi termasuk ke dalam himpunan ya. Karena ukurannya jelas, lebih dari 155 cm, seperti itu. Jadi untuk menunjukkan suatu himpunan, tinggal kita definisikan dengan jelas, begitu. Pada bab himpunan ini, kita akan belajar tentang penyajian himpunan, himpunan kosong dan himpunan semesta, kardinalitas himpunan, dan diagram Venn. Yang pertama, kita bahas tentang penyajian himpunan. Ada 3 cara penyajian himpunan, diantaranya yang pertama adalah enumerasi atau menyatakan himpunan dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Contoh, anggota himpunan A adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Ya, seperti ini disebutkan anggota-anggotanya. Kemudian cara yang kedua, menyatakan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Contoh, seperti contoh yang awal tadi, kira-kira 0, 1, 2, 3, 4 memiliki sifat apa ya? Misal 5 bilangan cacah pertama. Kita ketahui bilangan cacah dimulai dari 0. Dan 5 bilangan cacah pertama adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi untuk menuliskan sifat yang dimiliki anggota dari himpunan A, bisa seperti ini. 5 bilangan cacah pertama. Penulisannya yaitu dengan kurung kurawal. Bisa juga dengan tidak menggunakan kurung kurawal, tetapi kita harus menuliskan himpunan di awalnya seperti ini. A sama dengan himpunan 5 bilangan cacah pertama, seperti itu. Cara yang ketiga adalah menyatakan suatu himpunan dengan menotasikan pembentuk himpunan. Masih seperti contoh yang di awal, A sama dengan himpunan X sedemikian X kurang dari 5, di mana X elemen bilangan cacah. Bisa juga seperti ini, A sama dengan himpunan X sedemikian hingga X kurang dari atau sama dengan 4, di mana X elemen bilangan cacah. Nah, cara menuliskannya seperti ini. Himpunannya apa? Misal B. Jadi, B sama dengan buka kurung kurawal X sedemikian hingga
Setelah itu, bagian ini bagian apa yang dimau. Contohnya seperti yang di atasnya tadi, X kurang dari 5 atau X kurang dari atau sama dengan 4. Kemudian bagian ini adalah keterangan. Keterangannya apa? Misal X elemen bilangan cacah, atau X elemen bilangan asli, ataupun X elemen bilangan prima, seperti itu. Kemudian tutup kurung kurawal. Selanjutnya himpunan kosong dan himpunan semesta. Ada yang tahu apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota, dilambangkan seperti ini. Contohnya, misal himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Coba, ada nggak bilangan ganjil yang habis dibagi 2? Ya, nggak ada. Jadi, himpunan ini merupakan himpunan kosong karena nggak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Seperti itu. Selanjutnya adalah himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota ataupun objek himpunan yang sedang dibicarakan, disimbolkan dengan S besar, seperti ini. Contohnya, himpunan A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, kita bisa menuliskan himpunan semesta dari himpunan A dengan S sama dengan himpunan bilangan ganjil, karena 1, 3, 5, 7, 9, dan 11 termasuk ke dalam bilangan ganjil. Kemudian kita juga bisa menuliskan S sama dengan himpunan bilangan asli, karena anggota bilangan 1, 3, 5, dan seterusnya itu merupakan bilangan asli. Kita juga bisa menuliskan S sama dengan himpunan bilangan cacah, karena anggota himpunan A itu juga termasuk ke dalam bilangan cacah. Selanjutnya, kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bagian yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Nah, ini dilambangkan dengan NA. Contohnya, A sama dengan himpunan X sedemikian hingga X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 15. Nah, bagaimana cara mencari kardinalitas himpunannya? Terlebih dahulu kita catat dulu anggota himpunan A itu apa saja. Jadi anggota himpunan A adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13 karena lebih kecil dari 15. Jadi itu anggotanya. Kemudian kita hitung banyaknya anggota yang ada di himpunan A itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NA-nya sama dengan 6. Contoh yang kedua, B sama dengan PQRST. Kita hitung banyaknya anggota dari himpunan B itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi NB sama dengan 5. Mudah kan? Selanjutnya diagram Venn. Untuk langkah menggambarnya, terlebih dahulu kita buat persegi panjang. Seperti ini. Dengan S di pojok kiri atas. Kemudian buat lingkaran sebagai daerah himpunannya. Untuk daerah himpunan ini boleh satu saja atau lebih dari satu. Selanjutnya, buat titik untuk tempat anggota himpunannya. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Dari gambar ini ada sebuah lingkaran yang dinamai dengan A. Dan di bagian pojok diagram Venn ada huruf S yang merupakan himpunan semesta. Jadi, dari gambar ini dapat ditulis seperti ini. S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan anggotanya A yang ada di dalam lingkaran tersebut. Jadi A sama dengan 3, 4, 6, 8, 9. Untuk kardinalitas himpunan A adalah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi NA-nya sama dengan 5. Mudah kan? Baiklah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.